Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zakatin Talks edisi Ramadan. Selamat datang buat teman-teman yang udah bergabung. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke sesi diskusinya dan berkenalan dengan pembicara, saya ingin sedikit mengenalkan tentang zakatin.com. Nah, zakatin.com ini adalah sebuah platform peta penemu peta penemu ladang kebaikan kita yang akan menghubungkan orang-orang baik seperti teman-teman yang ada di sini dengan para asnaf yang membutuhkan bantuan kita. Nah, di Zakatin sendiri ini ada program spesial namanya 4S. 4S ini adalah sedekah subuh semudah senyum. Jadi teman-teman yang ingin bersedekah subuh setiap hari nggak perlu lagi bingung kemana nih kira-kira saya harus bersedekah, saya harus mencari orang yang membutuhkan atau mencari kira-kira masjid mana yang ingin saya salurkan sedekah subuh setiap pagi tuh nggak usah bingung lagi, karena di Zakatin ada program yang ketika teman-teman berinfak minimal 2.000 per hari atau bisa juga per bulan sebesar Rp50.000, teman-teman udah bisa sedekah setiap subuh ke para asnaf yang membutuhkan. Dan nantinya donasi atau sedekah yang teman-teman berikan itu akan dilaporkan setiap harinya. Kemana sih uang yang sudah teman-teman kasih, itu akan tersalurkan. Di sini bisa memilih juga ingin sedekah subuhnya terikat atau nggak terikat. Kalau yang terikat itu, jadi teman-teman bisa milih ke asnaf mana yang pengen dibantu. Misal ada campaign membangun masjid. Nah, teman-teman ingin dana yang teman-teman kasih ini hanya untuk pembangunan masjid saja, itu bisa. Tapi kalau tidak terikat, bisa random disalurkan ke para asnaf yang membutuhkan, ke campaign-campaign yang ada di Zakatin. Nah, kebetulan alhamdulillah pembicara kita sudah bergabung. Mbak Devi alhamdulillah sudah bergabung. Nah, sebelum kita... Assalamualaikum Mbak, selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita kenalan, baiknya saya tampilkan dulu ya CV-nya. Menarik banget nih. Ada video CV-nya Mbak Devi. Sebentar. Oh, ini nih. Ini sama. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis sedikit. Jadi mungkin saya perkenalkan aja ya, Mbak Devi ini adalah seorang pegiat homeschooling yang juga aktif di berbagai kegiatan, yang paham banget soal bagaimana sih caranya mendidik yang baik dan benar. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena sudah sore, bisa langsung kita masuk ke materi mungkin ya Mbak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa ya? Mbak siapa? Kori, Mbak. Mbak Kori ya. Terima kasih Mbak Kori. Sebelumnya saya perkenalan singkat aja ya. Nama saya Devi Azhar, biasa dipanggil Devi. Ibu 3 anak. Anak-anak saya alhamdulillah homeschooling. Jadi di masa pandemi ini nggak ada sekolah di rumah ya. Emang sekolahnya udah di rumah gitu. Untuk aktivitas biasanya ya selain mengajar anak-anak, saya juga punya komunitas namanya Familia Creativa. Itu komunitas kreatif keluarga. Kemudian kita juga ada aktivitas offline ya. Offline-nya itu kita punya playdate. Tapi ya karena sekarang lagi seperti ini kondisinya, jadi kita juga playdate-nya di off-kan dulu. Tapi alhamdulillah kita punya aktivitas online namanya Gagas Karya. Jadi kita membuat karya bersama-sama bersama bunda-bunda se-Instagram ya itu. Jadi itu dari mana-mana. Kemudian selain itu juga ya kita biasa bikin materi-materi belajar gitu. Dan awal mula kita bikin materi belajar juga karena memang anak-anak kita itu homeschooling gitu. Karena anak homeschooling jadi makanya kita bikin materi belajar untuk anak-anak asalnya, tapi sama kita di-share untuk ya orang-orang sekitar asalnya, tapi akhirnya kita publish juga gitu. Dan kita juga aktif bikin buku waktu itu ya. Kita udah 12 buku yang diterbitkan. Kemudian kalau sekarang kita hanya bikin-bikin media-media edukasi, tidak berbentuk buku gitu. Kemudian bicara tentang pendidikan, tadi kan kata Mbak Kori udah jago ya bagaimana cara mendidik anak. Sebenarnya ya ketika kita menjadi ibu, apalagi saya ibu homeschooling gitu ya, homeschooler gitu, sebenarnya kita masih tahap sama-sama belajar dan kayaknya belajar itu tidak pernah berhenti ya, terus belajar gitu. Apalagi di era yang super informasi yang datang itu benar-benar sangat banyak. Jadi kita sebagai orang tua sangat ya harus memfilter informasi itu gitu. Kemudian kalau bercerita tentang bagaimana sih mendidik atau misalnya misalnya ada beberapa orang tua yang biasanya itu kan anak-anaknya bersekolah gitu. Nah dengan kondisi yang seperti sekarang ini, otomatis yang tadinya anak-anak itu benar-benar ada waktu yang ya pisahlah dengan orang tua ya, belajar di sekolah 8 jam misalnya ke sekolah, ini sekarang 24 jam harus bersama orang tuanya gitu. Jadi kan seolah-olah orang tua jadi mendadak homeschooling ya. Jadi mendadak harus membersamai anak-anaknya gitu. Dan itu sebenarnya buat orang tua yang bekerja juga mungkin jadi punya 2 tugas ya, bekerja di rumah sekaligus untuk mendidik anak-anaknya. Itu bagaimana nih kalau misalnya kondisinya seperti ini. Nah, mungkin kalau untuk saya pribadi yang biasanya di rumah gitu ya, mengajarkan anak-anak itu ya keluar itu hanya sesekali gitu. Ya itu udah bukan jadi pertanyaan gitu. Jadi emang udah jadi hari-harinya seperti itu. Tapi untuk orang tua yang tidak biasa itu mungkin harus memutar otak gimana nih caranya untuk membiasakan dari kebiasaan yang biasanya sama orang lain itu harus sama diri kita sendiri gitu. Nah, ini pastinya untuk orang tua itu dituntut untuk menjadi orang tua yang kreatif. Menjadi orang tua yang kreatif. Jadi mungkin konteks di sini saya akan mengkerucutkan menjadi bagaimana sih menjadi orang tua yang kreatif gitu. Di sini saya ada slide, saya share ya. Bentar. Ini ya. Kok tidak muncul? Oh ini. Oke. Bentar.
Oh ya, share. Oke. Di sini ada ini ya. Nih, apa sih kreatif gitu ya? Kreatif itu sesuatu yang ya tidak biasa gitu, menciptakan sesuatu. Nah, untuk orang tua di masa seperti sekarang ini, ya mungkin eh, kita harus menjadi seseorang atau seorang apa yang mendampingi, membersamai anak-anak dengan hal-hal yang kreatif. Dan kreatif itu juga sangat luas, tidak hanya misalnya kreatif bisa bikinan, bukan, tapi kreatif itu bisa saya yakin semua orang tua itu sangat kreatif, dan itu tuh tergantung dengan bidangnya. Misalnya kreatif saya di bidang crafting misalnya, atau misalnya ada yang memang ibunya itu seorang ibu itu kreatifnya di masak, atau misalnya kreatifnya di bagaimana berjualan gitu kan. Itu kreatif itu macam-macam dan itu sangat sangat luas, dan kita bisa mengkreasikan hal-hal yang ada di rumah itu menjadi sebuah aktivitas dengan kreativitas itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara memulai kita untuk membersamai anak-anak itu? Yang pertama, kita luruskan niat kita gitu. Kita niat untuk, jadi memang harus dikasih waktu gitu. Misalnya emang, oh ya, ketika misalnya kalau anak-anak yang sekolah yang jadi di rumah, jadi sekolah di rumah itu kan ada waktu-waktu tertentu ya. Nah itu kita harus benar-benar luruskan niat, oh ya, Bismillah kita mau membersamai anak-anak, dan itu benar-benar kita harus tujuannya itu harus jelas gitu. Kalau misalnya kita memang akan memberikan apa sih namanya aktivitas yang bermanfaat buat anak-anaknya. Kemudian nih di sini saya ada kata-kata dari Ali bin Abi Thalib. Jadilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, mengacu dari kata-kata itu juga kita harus menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak tersebut gitu. Kemudian, nah di sini untuk menjadi apa yang untuk menerima ide-ide dari dunia luar lah istilahnya ya gitu, itu tuh banyak banget bertebaran. Jadi kita juga sebetulnya tinggal memfilter bagaimana cara kita untuk apakah ide-ide itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Jadi misalnya kalau anak kita usianya 2-3 tahun, tentu saja aktivitas yang diambil gitu tentunya sesuai dengan tumbuh kembang anaknya. Jadi supaya perkembangannya itu sesuai dengan apa yang memang seharusnya ya. Kemudian apa yang menjadi minat si anak. Jadi jangan sampai ketika kita sudah membuat sebuah aktivitas, tapi anak kita tuh sama sekali nggak berminat di situ gitu ya. Jadi pertama kita list apa yang menjadi kebutuhan si anak, kemudian setelah itu apa yang sekarang menjadi kesukaan si anak itu. Jadi jangan sampai memaksakan apa yang menjadi kesukaannya. Gitu. Kemudian, nah ini kan di sini ada tujuan ya. Tentukan tujuannya. Ketika kita beraktivitas untuk kreatif itu, apa tujuan yang akan kita capai bersama anak-anak kita. Kemudian kita harus mempersiapkan juga kalau misalnya ketika kita membersamai anak, ya tentu saja pasti ada waktu di mana kita juga harus sangat rempong di situ gitu ya. Apalagi kalau misalnya anaknya masih kecil, terus banyak juga, itu juga kita harus menyesuaikan jadwalnya. Kalau dari saya sendiri untuk meminimalisir kerempongan tersebut, biasanya saya membuat jadwal. Jadi ada checklist. Jadi saya membuat jadwal per bulan, kemudian di breakdown menjadi per minggu, kemudian di breakdown menjadi per bulan, kemudian per minggu. Nah di situ tuh juga setiap harinya tuh juga beda-beda gitu, seperti itu.
Nah, dari situ kita juga jadi bisa tahu ya apa aja yang akan kita lakukan. Gitu. Terus apalagi nih? Bentar. Oke. Nah, ketika dalam berkreasi biasanya ada prinsip-prinsip yang saya pegang. Nah, itu prinsip-prinsip keselamatan dan juga maksudnya keselamatan itu gimana ya? Jadi kalau misalnya kita bibikinan sesuatu yang terpenting itu misalnya ketika anak tuh kita mau bibikinan itu harus menggunakan gunting, cutter dan lain sebagainya ya. Nah, yang jadi yang harus kita perhatikan itu ya bagaimana kita bisa membantu anak kita untuk membuat hasta karya itu dan yang terpenting itu dia itu aman, itu aman. Kemudian tidak perlu sempurna. Maksudnya yang terpenting itu buat anak itu pengalamannya. Jadi nggak masalah ketika hasta karya itu tidak bagus misalnya, tidak bagus atau tidak tidak ya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tetapi yang kita tanamkan ke anak kita adalah bagaimana proses dia membuat aktivitas itu dan bagaimana dia membuat kreasi itu gitu. Jadi pengalaman si anak ini lebih diutamakan dibanding dia harus bagus atau sempurna gitu. Mungkin sebetulnya saya ini ada materi ya, cuma kalau misalnya bisa disempurnakan dengan pertanyaan di sini mungkin bisa saya ini ya, maksudnya materinya bisa berkembang juga ya. Silakan Mbak Kori mungkin itu pengantar sedikit pengantar dari saya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi aja. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Devi atas pancingannya tadi ya, pancingannya. Semoga nanti kita bisa banyak berdiskusi agar banyak juga yang kita bisa dapat gitu bareng-bareng, belajar bareng di sini sore ini gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih Mbak, saya mohon izin kembali memperkenalkan Zakatin untuk teman-teman yang ada di sini khususnya. Oh ya, silakan. Bergabung gitu. Jadi zakatin.com ini adalah sebuah platform peta penemu ladang kebaikan untuk kita semua gitu. Bisa dibuka di www.zakatin.com. Bisa dibuka di zakatin.com ini. Agak. Jadi selain berdonasi, kita juga bisa berzakat. Oh, kayaknya internet saya agak bermasalah nih. Jadi saya jelaskan aja sedikit. Di sini kita selain bisa berdonasi, bisa juga berzakat. Teman-teman boleh di PC-nya masing-masing atau di handphonenya dibuka www.zakatin.com. Di situ ada kalkulator zakat yang selain mungkin yang teman-teman bingung harus berapa sih uang zakat yang saya bayarkan dengan penghasilan segini, itu di situ bisa dihitung untuk zakat malnya. Kita juga ada untuk zakat fitrah. Selain itu yang paling spesialnya lagi ada yang namanya program 4S. Yang tadi di awal sudah saya jelaskan, 4S itu adalah sedekah subuh semudah senyum dengan 2.000 minimal per hari, 10.000 per pekan, dan juga bisa 50.000 per bulan. Teman-teman udah bisa zakat setiap subuh, setiap hari, dan akan mendapatkan informasi mengenai kemana saja sih kira-kira uangnya sudah teman-teman berikan itu disalurkan. Kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab bersama Mbak Devi. Nah, udah ada yang mau nanya nih Mbak, Mamah Nailan. Nah, bagaimana sih tipsnya untuk mengatasi anak yang cepat bosan akan sesuatu? Saya terus terang suka bingung, katanya Mbak. Oh, sebentar saya buka dulu, bentar.
Oke. Oke, Oke. bisa. Ya, halo, ya. Ya, sudah bisa. Gimana caranya mengatasi anak yang suka bosan ya? Nah, kalau biasanya mengatasi anak yang seperti ini dibanyakin aja aktivitasnya. Contohnya ada anak saya yang kedua itu dia nggak seneng ke satu aktivitas gitu, ke satu permainan. Dia itu ya apa ya namanya? Dia kalau misalnya dikasih satu permainan dia pasti langsung berpindah gitu ya, langsung berpindah. Ya caranya memang kalau saya pribadi selalu yaitu dengan men-checklist aktivitas. Jadi kita udah tahu kan apa aja yang jadi kita udah ngomong gitu ke anaknya. Hari ini kita checklistnya apa aja. Jadi ada empat aktivitas yang harus dia kerjakan di hari itu. Nah, dia bisa random sekali bisa mana dulu gitu. Jadi salah satunya mengatasi rasa bosan itu dengan memperbanyak aktivitas dan juga bikin sesuatu yang menarik buat si anaknya. Ya lagi-lagi itu tantangan buat kita sebagai seorang orang tua ya. Gimana caranya kita membuat si anak ini tuh benar-benar harus selalu happy, harus selalu tertarik gitu kan ya. Jadi misalnya kalau misalnya dia nggak suka dulu, misalnya saya pernah nih bikin aktivitas apa ya, pokoknya apa gunting menggunting lah. Dia sebenarnya dia apa sedang kelihatannya memang sedang tidak mood untuk melakukan itu gitu. Tapi kan kita tadi udah punya prinsip pokoknya ketika dia memulai harus menyelesaikan. Jadi bagaimana cara mengatasinya biasanya ya misalnya dia diajak main apa dulu atau misalnya bercerita dulu, ngedongeng dulu, baca buku dulu, pokoknya apa dulu baru nanti akhir-akhirnya dia harus tetap menyelesaikan si aktivitas mengguntingnya itu. Jadi tetap apa ya namanya, ketika dia melakukan satu aktivitas itu, dia harus menyelesaikan, tapi kalau misalnya dia bosan, kita alihkan dulu ke yang lain, gitu. Seperti itu sih. Semoga itu bisa mensiasati ya. Dan dengan berbagai macam beberapa permainan itu juga bisa membuat si anak itu nggak bosan, gitu. Seperti itu. Ada lagi? Banyak ya? Semoga menjawab ya Mama Nailan tadi. Mungkin dikasih selain dibeliin mainan mungkin dikasih aktivitas-aktivitas yang bisa membuat anak senang gitu ya. Dan juga Ya, betah di betul. rumah tentunya karena pandemi begini di rumah terus ya Mbak. Iya, emang dari kitanya harus dan itu tuh agak muter otak. aktivitas. Iya betul, aktivitasnya juga jangan aktivitas hanya apa ya, diam aja gitu ya, misalnya mengerjakan sesuatu, tapi ya misalnya nggak cuma menggambar atau mengerjakan printable, bukan, tapi lebih ke kalau misalnya dia bosan di satu tempat itu beralihlah misalnya dengan aktivitas fisik gitu, misalnya kan kita bisa melakukan hal lain, misalnya keluar dulu sebentar atau apa ya, maksudnya bukan keluar rumah tapi keluar dari zona yang dia mainin itu di Lakukan hal situ. baru lah ya yang Iya. bisa membuat anak tambah senang lah. Atau misalnya kalau Mamah Naila nih kurang referensi mengenai apa aja nih yang harus dikerjakan, mungkin bisa buka juga webnya Familia Creativa, di situ banyak printable. Silakan download, itu gratis. Jadi di situ juga ada modul Creativa yang bisa di-download. Di situ juga banyak permainan-permainan. Itu mangga maksudnya bisa diadaptasi ide-ide bermainnya bisa diadaptasi gitu. Atau mungkin juga bisa lihat akunnya Gagas Karya. Di situ Gagas Karya itu yang tantangan dari Familia Creativa yang berkreasi bersama, di situ juga bisa lihat. Jadi kalau misalnya apalagi nih ya mati gaya misalnya bisa lihat di situ gitu, seperti itu. Dan Katanya itu pas boleh nggak ngelihat Mbak mungkin di-share websitenya? oh iya Mungkin biar teman-teman di sini juga tahu saya websitenya ketik aja ya. Creativa. Iya boleh. Familia Creativa .com ada, tapi masih apa namanya belum sempurna ya. Tapi yang udah banyak itu di Blogspot. Oke.
Berarti ada 2 referensi nih dari Mbak Devi. IG-nya juga IG Familia dari ada yang namanya Familia Kreativa sama di website dan juga ada blogspotnya. Teman-teman bisa lihat. Buntu ide harus ngapain. Nah, selain itu digagas karya juga bisa. Itu bisa langsung dilihat, langsung dibuka gitu. Oke, Ya, oke. lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Ya, silakan. Oke, agak nyambung nih. Tadi terkait gimana sih caranya bikin anak nggak bosen. Nah, sekarang gimana treatment menahan marah pada anak yang sulit diberitahu? Atau gimana kira-kira caranya membuat anak tuh lebih fokus, Mbak, sama apa yang kita ajarkan? Oke. Ya, apa ya, bikin pasti ya ada saatnya kita sebagai orang tua tuh marah ya. Itu menurut saya sih wajar, ya itu wajar terjadi dan sepertinya setiap orang tua juga pernah kesal marah sama anak. Tapi bagaimana caranya kita nggak terlalu marah gitu ya sama anak. Kalau saya pribadi sih biasanya daripada ya marah-marah ke anak gitu, melotot-melotot, ya biasanya saya mendingan ya ini dulu, pergi dulu gitu, pergi dulu dari anak-anaknya, pergi dulu atau misalnya diem aja, diam. Terus ya mungkin ambil air wudhu lah apalah ya gitu, sholat gitu. Biasanya seperti itu. Dan ya tahan dulu untuk nggak ada di area si anak itu. Biasanya gitu. Dan biasanya saya kerjasama dengan suami ya, misalnya kalau misalnya memang udah aduh kesel banget nih sama anak-anak misalnya. Ya udah biasanya tuh suami yang mengcover gitu. Biasanya tahu nih ngelihat wajah si istri kan biasanya itu ya. Makanya ketika homeschooling itu memang itu kerjasama bukan hanya kita sebagai ibu, tapi memang harus satu visi antara suami dan istri gitu, harus satu visi. Jadi ketika misalnya kita memang sedang emosi gitu ya, seperti itu ya udah mendingan diam aja dulu, diam dulu, istighfar lah apalah gitu ya. Kemudian ya udah kalau misalnya memang kita udah tenang, balik lagi. Dan saya sih lebih memilih untuk mendingan pergi dulu, misalnya pergi ya dari tempat ruang tamu ke kamar dulu gitu. Walaupun pada akhirnya nanti anaknya tetap ngintil gitu, tetap apa ya namanya, tetap nangis gitu ya. Nah, tapi Masya Allah ya kalau misalnya kita memang membiasakan anak-anak kita untuk misalnya dia tahu apa yang misalnya dia sebenarnya dia salah, dia tahu gitu. Misalnya dia ya kita membiasakan untuk ayo minta maaf misalnya ya. Dan kalau kita salah juga kita minta maaf ke anaknya. Insya Allah sih ketika kita marah terus kita diam misalnya ke kamar, si anak itu ngikutin dan dia juga minta maaf ya tadi saya begini gini gini gitu. Biasanya seperti itu. Tapi memang sepertinya ini tuh apa ya ideal sekali gitu. Pada kenyataannya kan memang kadang-kadang kita tidak kontrol ya, tidak kontrol emosi itu kadang-kadang suka tiba-tiba gitu, tiba-tiba. Ya kita berserah diri sama Allah dan semoga Allah selalu menjaga kita agar kita tidak sampai seperti itu gitu, tidak bisa menahan amarah itu gitu. Ya pokoknya banyak-banyak beristighfar ketika misalnya anaknya gitu, astagfirullahaladzim. Dan kita doain anaknya deh, ketika marah tuh kita doain anak yang baik-baik ya. Ya Allah anak pinter, gitu-gitu aja deh. Jadi Seperti itu marahnya tuh kayaknya. tersalurkan dengan hal-hal yang baik ya, Mbak ya? Lewat doa. Ya mendingan, maksudnya emang benar-benar mending meninggalkan dulu deh gitu. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana Mbak caranya biar anak ini lebih fokus Oh lebih fokus ya? Oh ya. ajarkan? Kalau saya, anak-anak saya tuh 3 anak itu beda-beda ya, beda-beda gitu. Jadi tingkat konsentrasi dan fokus mereka juga beda-beda. Terus dan cara membuat mereka fokus juga beda-beda juga. Karena misalnya contohnya anak saya yang pertama dia baru bisa bicara di usia 4 tahun, baru bisa baca dengan jelas itu usia 9 tahun. Tapi ya apa ya, treatment-nya juga tapi bukan berarti pas saat itu saya kurang membacakan buku cerita atau apa-apa, bukan. Tapi memang ya dia seperti itu aja gitu, dia seperti itu.
emang telat gitulah, telat apa, ya waktu itu sih saya mikirnya dia disleksia gitu, tapi tetap kita harus stimulasi, terus stimulasi untuk fokusnya dia gitu, agar bisa konsentrasi belajar. Dan untuk anak yang pertama ini masih PR sampai sekarang, masih PR ketika apa ya, hafalan, ketika belajar apapun sampai sekarang masih. Dan bagaimana membuat dia fokus, memberikan sesuatunya itu satu-satu. Jadi nggak bisa menerima informasi itu secara keseluruhan, nggak bisa. Misalnya nggak bisa kayak misalnya, "Kamu hari ini harus gini 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 gini," nggak bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya anak saya yang pertama, kalau saya ajarin itu misalnya hari ini tentang matematika, ya udah kita fokus dulu aja itu gitu. Fokus dulu itu aja. Jadi, nge-treatment buat anak yang, seperti itu, ya satu-satu, memberi perintah itu satu-satu. Jadi mengajarkan itu satu-satu. Tapi beda lagi dengan anak saya yang kedua gitu. Jadi dia malahan bisa yang ngafalinnya misalnya kakaknya, yang hafalnya dia gitu. Jadi dia auditory gitu. Tapi kalau anak saya yang pertama itu, Oh, dia itu benar-benar, apa ya, harus visual gitu. Jadi harus benar-benar ngejelasinnya itu secara visual baru dia ngerti gitu. Jadi kayak misalnya saya menjelaskan tentang perang Handak misalnya. Saya benar-benar bikin maket gitu ya, bikin maket, oh. bikin kotanya, kota Madinahnya gitu. Pokoknya benar-benar harus visual banget itu anak saya yang pertama. Jadi tipsnya untuk fokus kalau dari saya berikan materi itu satu-satu dan pelan-pelan. Insya Allah kalau misalnya itu kita konsisten, insya Allah nanti ya akan terbentuk juga ya fokusnya si anak karena beda-beda. Setiap anak itu karakternya beda-beda. Saya aja anak 3 itu beda-beda banget. Tiga-tiganya beda-beda. Gitu, seperti itu. Semoga menjawab sih ya. Kalau enggak boleh nanti ditanyain lagi. Ya mungkin sebagai orang tua juga kita harus paham dulu karakter dari masing-masing anak itu seperti apa mungkin gitu ya Mbak. Iya, Jadi betul. kita treatment yang benar-benar betul gitu sama anak-anak ini agar ya mereka juga fokus sama apa yang kita sampaikan. Iya, Mungkin betul. itu dari Mas atau Mbak ini. AP doang namanya. Semoga bisa menjawab ya kalau misalnya kurang menjawab nanti bisa langsung ditanyakan sama Mbak Devi. Ya Oh iya ngobrol Mbak, lagi mungkin deh bisa kita. di-share apa yang bisa jadi tempat komunikasi teman-teman juga. Nama Instagramnya Mbak Devi mungkin. Family kreatif aja, saya yang pegang juga. Bisa. Oke, bisa langsung DM ya Mbak, DM ke Ya Instagram boleh. Kreativa. Nanti langsung berkomunikasi dengan Mbak Devi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada 2 pertanyaan dari satu orang, dari Bunda Yanti. Bunda, selamat sore Bunda Yanti. Nah, yang pertama ini, alasan terbesar mengapa Mbak memilih homeschooling? Dan yang kedua, tantangan terbesarnya apa sih Mbak saat homeschooling? Oke. Alasan Ada 3 terbesarnya ternyata. apa ya? Ya, Ada 3, satu dijawab lagi satu-satu aja. kalau Oke. homeschooling itu ya untuk mata pelajaran tertentu apakah ada pihak luar yang terlibat, misalnya guru matematika atau pure Mbak Devi sendiri yang mengajarkan. Mungkin satu-satu dijawab Mbak. Boleh. Oke. Yang Kalau pertama dulu. alasan kenapa homeschooling, sebenarnya semenjak menikah, semenjak menikah itu kita udah ini ya, udah bukan komitmen ya, udah cerita-cerita aja gitu. Nanti ya kalau misalnya kita punya anak, kita homeschooling aja gitu. Nah, sebenarnya saya sendiri dulu masih tabu ya, maksudnya kan keluarga saya guru gitu ya, guru, terus punya sekolah gitu keluarga tuh. Terus harus homeschooling terus bingung gitu kan, bingung. Waduh gimana? Anak aja belum punya waktu itu kan, baru nikah gitu. Tapi suami tuh udah ngajakin. Nanti kalau kita punya anak kita homeschooling ya gitu. Terus saya tuh yang bingung gitu ya, bisa nggak ya saya apa homeschooling gitu ya, berarti kan saya yang jadi guru gitu kan. Bukan nggak mau jadi guru, disuruh jadi guru ya gitu. Gitu. Jadi alasan pertama awal-awal emang itu kayak obrolan kita dari awal kita mau homeschooling. Kemudian
Alasannya itu karena memang kita pengen mengembalikan fitrah kita sebagai orang tua, mengawali pengajaran itu memang dari rumah, dari kita gitu sebagai ayah dan bundanya. Pokoknya awal-awalnya juga nggak kepikiran seterusnya bakalan homeschooling ya. Jadi mikirnya tuh pokoknya kita TK nih, pokoknya nggak usah ke TK. Pokoknya kita semuanya tuh benar-benar sama kita aja berdua gitu. Ya udah. Jadi sampai pas waktu anak saya juga yang katanya speech delay juga saya benar-benar nggak ke terapis, benar-benar sendiri aja gitu, sendiri sama suami tuh benar-benar nge-treatment-nya tuh sendiri aja dengan menggunakan referensi-referensi yang dulu tuh masih meraba-raba ya kemana mencari tahu gitu ya. Tapi alhamdulillah karena udah niat sama Allah tuh dibukakan pintu-pintu untuk menuju ke arah sana. Ternyata ada komunitasnya. Bahkan saya pernah bikin di Bandung bikin komunitas homeschooling yang sekarang dipegang sama orang lain. Pokoknya saya pernah bikin membuka karena kepengen bareng-bareng jadi kita bikin komunitas di Bandung, komunitas homeschooling. Terus ya udah jadi berkembang alhamdulillah. Kemudian udah gitu cari di tempat lain juga. Oh, ternyata banyak juga ada pramuka homeschooling. Jadi memang kuncinya ketika kita udah menetapkan diri mau homeschooling itu memang kita juga harus mencari tahu ya, kita harus belajar karena homeschooling itu bukan cuma kita mengajarkan ke anak, tapi kita juga belajar. Kita juga belajar di sana. Jadi emang di sana itu benar-benar bergejolak banget lah maksudnya. Oh iyalah. Tapi pada akhirnya setelah kita dapat banyak referensi dan kita ketemu dengan komunitas-komunitas karena ternyata banyak sekali dan ternyata banyak juga yang sudah berhasil. Ya udah kita tetapkan Bismillah ya dengan visi misi yang ya udah kita kembalikan fitrah anak kita, diajarnya sama anak-anak kita gitu ya. Kemudian kita juga selain itu alasannya kita juga kepengen anak-anak kita itu besar sesuai dengan minatnya juga gitu. Misalnya nanti anak kita minatnya di mana. Jadi mungkin di usia-usia prasekolah sampai SD mungkin kita akan kasih semua. Tapi dengan berjalannya waktu kita udah melihat ya si anak saya yang pertama itu udah minatnya kemana gitu. Sampai kemarin pas di usia 10 tahun ya, anak saya tuh udah magang di udah magang. Jadi emang sebulan sama saya dititipkan di Malang. Dia magang di sana, tapi memang ya ada mama mertua di sana gitu. Tapi dia diajar di sana, maksudnya belajar untuk pisah dari saya. Kemudian juga belajar kehidupan lah gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ketika kita homeschooling juga jadinya juga kita jadi enak ya anak-anak itu udah pasti gitu dia kepengennya kemana ya udah kita ikutin, kita fasilitasi. Terus tadi kan ada pertanyaan sebenarnya diajarnya sama siapa? Kalau untuk mata pelajaran sampai saat ini masih saya sama suami yang ngasih. Tapi seperti misalnya berenang, tahfiz Quran, kemudian apalagi ya itu keluar. Jadi kayak misalnya pramuka itu kita ikut dengan komunitas. Tapi kalau misalnya pelajaran sampai saat ini sih masih kita pegang karena insya Allah masih mampu gitu ya SD gitu kan anak saya yang sekarang itu kelas 5 SD mau kelas 5 SD kalau setara dengan tingkat sekolah itu kelas 5 SD sejauh ini sih masih bisa kita pegang jadi yang keluar itu justru yang memang kita tidak bisa memfasilitasi itu gitu seperti itu. Terus apalagi ya tadi pertanyaannya? Nah ini Mbak tantangan terbesarnya apa sih Mbak kalau homeschooling itu sendiri? Tantangan terbesarnya ketika kita sudah merasa ada saatnya saya ngerasa jungkir balik sekali. aduh gimana nih gitu. Ada rasanya kita itu benar-benar udah nggak bisa nih kenapa ya ada perasaan-perasaan seperti itu ya. Tapi kadang-kadang ya ketika saya merasa seperti itu kayak merasa ketidakmampuan saya gitu. Jadi saya merasa saya tidak mampu gitu. Itu ada perasaan-perasaan itu ketika menghadapi si anak yang gimana ngajarinnya gitu ya. Ya apa yang saya lakukan itu
ya mendekatlah ke komunitas. Jadi memang komunitas itu tempatnya di mana kita saling kayak cerita gitu, cerita ternyata kita nggak sendiri gitu. Jadi ketika kita sudah merasa ya itu kita nggak bisa menghadapi si anak karena si anaknya nggak ngerti-ngerti misalnya ya udah kita mendekat ke komunitas aja. Kita mendekat komunitas atau biasanya saya ngikut kelas-kelas yang oh ya mungkin saya kurang ilmunya. Biasanya gitu. Jadi saya kurang nih ilmunya gitu. Jadi biasanya saya belajar dulu. Nah, biasanya dari situ kan kita ada semangat lagi. Ada semangat lagi buat nanti ngajarin lagi ke anak. Jadi ketika kita merasa tidak mampu biasanya ya kita merasa ada yang kurang di diri kita gitu, seperti itu. Jadi makanya ya dengan kelas-kelas online gitu ya atau ya kalau misalnya ibu-ibu homeschooler biasanya ibu-ibu pembelajar. Jadi biasanya nyari-nyari seminar gitu. Karena memang kita harus belajar juga ya Mbak yang ngadopin anak-anak. Berarti ternyata udah cukup banyak ya ibu-ibu, bunda-bunda penggiat homeschooling itu sendiri ya di Indonesia ini. Iya banyak sekali dan ya maksudnya role model saya itu ya dia anaknya itu udah menyekolahkan ke luar negeri dan nyekolahin ke luar negeri, kemudian anak keduanya juga di ITB gitu. Padahal ya Padahal homeschooling awalnya gitu, SD, homeschooling. SMP, SMA gitu. Jadi emang dengan homeschooling tuh juga tidak menyurutkan kita buat kuliah gitu misalnya ya kalau mau kuliah. Jadi kan ada yang memang concern ke akademik ada kan ya. Tapi ada juga yang dia pengen entrepreneur kayak gitu ada. Jadi tergantung si anaknya minat kemana. Nah itu kita bisa mengatur di situ. Jadi Seperti itu. sisi positifnya homeschooling tuh kita bisa tahu, bisa kenal pribadinya anak tuh secara langsung dan bisa mengarahkannya juga ya. Iya betul. Dan kebutuhan si anak saat itu sedang apa, kita bisa optimalkan Bisa di situ. tahu. Bisa kita optimalkan, jadi ditingkatkan. Jadi kan kalau misalnya kita waktu SD, SMP misalnya, kita kan belajar semua mata pelajaran kan. Ya udah kita Betul. pokoknya semua mata pelajaran kita pelajarin. Tapi kalau dengan homeschooling kita bisa misalnya salah satu mata pelajaran kita mau tonjolin ya udah di situ. Misalnya ada teman homeschoolingnya teman saya itu Hafiz misalnya, ya udah dia tonjolinnya di situ. Misalnya anak saya misalnya di kayak alam. Dia senang beternak, dia senang sekarang tuh dia lagi senang nanam-nanam gitu ya. Ya udah dia di situ gitu. Seperti itu. Baik. Agak nyambung nih pembahasan yang pertanyaan 3 ini dengan pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Iya. Kalau homeschooling nanti apakah anak-anak kita tuh nggak minder kalau nggak sekolah? Kan nggak punya teman. Benar nggak sih Mbak apa gimana sebetulnya? Oh enggak. Wah temannya banyak sekali. Alhamdulillah ya. Jadi sebetulnya anggapan ketika homeschooling nggak punya teman itu salah karena kita juga gaul ya, maksudnya kita juga si anak-anak kita juga karena itu kita punya komunitas, jadi si anak-anak kita juga gaul dengan komunitas itu. Bahkan si anak kita itu, si anak-anak homeschooling biasanya dia bisa lintas umur, jadi berteman dengan lintas umur. Jadi bisa dengan yang lebih tua, yang lebih muda gitu ya. Dan anak-anaknya bisa relasinya bisa lebih banyak. Kayak misalnya pas waktu dia magang di Malang, dia bertemannya bukan cuma dengan anak-anak sebaya, tapi dia bisa berteman dengan ibu-ibunya juga gitu, dengan kan dia magangnya itu di toko kue ya. Jadi dia bisa bertemannya dengan banyak generasi malahan gitu. Seperti itu. Jadi kayaknya untuk saat ini anak homeschooling nggak punya teman nggak juga seperti itu ya, karena kalau misalnya saya dulu waktu sekolah kan ada juga anak yang aktif dan tidak aktif ya, ada anak yang pendiam banget. Nah itu juga sama nggak punya teman juga kan sebenarnya. Jadi sebenarnya gimana orangnya juga, ketika anaknya ya supel, insya Allah banyak sih. Mungkin asumsinya gini kali ya Mbak, karena homeschooling itu kan di rumah, sekolahnya di rumah aja. Sedangkan kalau yang sekolah formal biasa kan pergi ke sekolah gitu dan sekolah ya bertemu teman-teman. Nah,
apa ya, ada kekhawatiran mungkin karena anak kita di rumah, apakah dia akan bisa bersosialisasi, apakah terbiasa dengan bertemu orang banyak, mungkin dari situ kali Mbak. Akhirnya ada iya. asumsi kira-kira anak homeschooling itu punya teman nggak sih gitu. Oh iya, enggak sih, insya Allah enggak. Jadi kita malahan ya sering ketemu sih, malah sering ketemu sama teman-temannya. Terus kita malahan banyak kegiatan, banyak kesana kemari ya justru ya. Dan kita bisa sangat mengatur misalnya jadwal sekarang kita mau misalnya waktu itu kayak mempelajari gunung, kita benar-benar datang ke gunung gitu. Waktu itu Karena kurikulumnya kita sendiri yang ngatur ya Mbak. ya, jadi Yang kan terikat gitu. setiap orang tua homeschooling pasti punya visi misi sendiri, punya kurikulum sendiri. Nah, kita juga bisa membuat kurikulum sendiri apa yang si anak kita butuhkan saat itu. Gitu. Ya, tapi disesuaikan, misalnya disesuaikan dengan kalau masih prasekolah, disesuaikan dengan tumbuh kembangnya apa nih yang dia butuhkan, yang menunjang supaya memang ya sesuai dengan usianya gitu. Seperti itu. Pokoknya masalah kurikulum biasanya saya suka suka membandingkan. Oh ya nih di seusianya dia memang harus udah belajar ini, ya udah kita coba bandingkan. Dan kadang-kadang ya kalau misalnya si anaknya lebih belajar dari itu ya nggak masalah. Baik, semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari Mbak Nabila Andini. Jadi jangan khawatir anak-anak akan minder kalau misalnya kita homeschooling dan gak punya teman tuh adalah asumsi yang sebetulnya kurang tepat karena malah anak-anak bisa bersosialisasi dengan makin luas gitu dan banyak manfaat homeschooling lainnya. Ya Lanjut ke betul. pertanyaan berikutnya nih Mbak. Mm-mm. Aduh, jangan pertanyaannya. Sedikit curhat katanya Mbak. Saya Oh punya iya. 3 anak, 10 tahun, 6 tahun 7 bulan, dan 2,5 tahun. Anak yang pertama ini sekolah SD Mbak, kelas 3. Nah, anak yang kedua ini masuk TK. Tahun ini mogok, hanya 7 bulan di TK. Nah, anak saya yang kedua ini sejak masuk TK. Nah, tahun ini rencananya mau masuk SD yang TK itu tadi Mbak ya, dengan usia 6 tahun 8 bulan. Tapi masih nggak mau sekolah, maunya di rumah aja. Dengan alasan dia nggak mau lepas dari ibunya. Mungkin waktu TK masih belum bisa mandiri. Nah, saya simpulin aja kali ya Mbak ya. Intinya namanya siapa? Mbak Iis Aisyah ini punya anak. Anaknya mau masuk SD, tapi mogok, nggak mau sekolah, maunya di rumah aja. Mungkin dari TK-nya belum mandiri atau gimana, sehingga dia belum bisa lepas dari ibunya. Nah, Mbaknya ini bertanya, baiknya kira-kira homeschooling aja atau bagaimana untuk anak yang seperti ini? Oke. Kalau saya sih selalu bilang sama anak-anak saya kan sebenarnya sekolah dan mendapatkan pengajaran itu adalah hak anak ya. Jadi saya tuh sering banget bilang sama anak-anak misalnya Sinai kamu mau sekolah nggak gitu, sering nanya, malahan setiap ajaran baru tuh selalu nanya, tapi pilihannya selalu nggak mau, pilihannya selalu pengen belajar aja sama bunda sama ayah gitu. Nah, kalau misalnya situasinya seperti ini, ya tidak ada salahnya kalau misalnya Mbak Is ini mencoba untuk di rumah aja. Apalagi kan sebenarnya sekarang kan memang lagi kondisinya pandemik gini kan di rumah aja ya. Mungkin bisa dicoba dulu gitu, bisa dicoba dulu sebelum sekolah gitu ya, sebelum sekolah ya mencoba di rumah dulu. Tapi sebelumnya harus ngobrol dengan suami. Jadi samakan persepsi Mbak Iis sama suami. Kalau misalnya suaminya setuju gitu ya dengan ayo kita bismillah di rumah aja, sekolah di rumah maksudnya dengan pengajaran Mbak Iis gitu ya. Ya udah dicoba aja terus ya merapatlah ke komunitas terus
ya belajarlah ke orang-orang yang homeschooling gitu gimana sih sebenarnya mengawali untuk homeschooling itu gimana. Karena homeschooling itu bukan memindahkan pelajaran sekolah ke rumah, tapi dia benar-benar memang kita menciptakan sesuatu dari rumah gitu. Karena kalau misalnya kalau saya lihat sih sekarang di pandemik ini kan sekolah di rumah ya, school from home gitu. Itu benar-benar memang memindahkan sekolah dari rumah. Jadi tugas-tugas yang ada di sekolah benar-benar dipindahin di rumah dengan ada batas waktu gitu kan. Tapi kalau homeschooling itu tidak begitu. Kami yang homeschooling tuh memang kita punya jadwal dalam sehari itu misalnya ada 5 poin yang harus dikerjakan, ada 5 checklist misalnya dalam hari itu. Ya itu random, bisa dilakukan di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Dan itu benar-benar kita melihat siapnya si anak, tapi bukan berarti si anak ini sedang malas-malasan juga, maksudnya tidak mengerjakan itu, ya dia berleha-leha, enggak juga, tapi dia memilih aktivitasnya gitu. Nah, ketika misalnya, bagaimana ya saya sekarang anak saya nggak mau di rumah, karena menurut saya sekolah itu hak anak gitu ya, dan menerima ya kalau misalnya dipaksa juga mungkin malahan jadi trauma jangan-jangan nantinya. Jadi mungkin hal yang harus dilakukan diobrolkan dulu dengan suami. Diobrolkan dulu dengan suami bagaimana nih baiknya ya, maksudnya ketika memilih untuk homeschooling berarti ya udah bismillah harus siap dua-duanya. Gitu. Jadi karena nggak bisa sendiri. Karena ketika memutuskan homeschooling itu bukan saya yang memutuskan, tapi kita bersama-sama gitu. Dan itu benar-benar harus ya disamakan aja, disatukan visinya gitu. Semoga menjawab sih ya. Semoga menjawab ya Mbak Iis. Jadi tapi mungkin memang kalau bisa misalnya si diskusi dulu sama anaknya suaminya. trauma kan kasihan juga ya, gitu. Betul. Iya. Mungkin Mbak Is bisa berdiskusi dulu nih sama suaminya kira-kira dengan kondisi anak yang pengen di rumah aja, apakah sepakat untuk homeschooling atau bagaimana? Karena pendidikan kan hak semua anak ya Mbak ya. Jadi iya betul. Diberikan gitu bagaimana? Kalau misalnya nanti Mbak Iis mau japri saya juga boleh sih nanti. Maksudnya karena obrolan homeschooling tuh panjang gitu. Maksudnya panjang. Iya, karena waktu kita juga terbatas mungkin ya. Iya, nanti masih mungkin nanti belum kita bisa terjawab, ngobrol bisa langsung ngobrol di tadi tempat, maksudnya di ini lain. Iya, tadi bisa di DM di @familia_creativa ya Mbak ya. Iya, boleh. Berkomunikasi sama Mbak Devi. Lanjut. Banyak nih sepertinya pertanyaan kita sore ini. Alhamdulillah. Nih dari Mbak Desi, melihat, saya simpulkan aja sih ya Mbak ya. Ya kan boleh. Sekarang pandemi gitu, lagi di rumah aja. Nah, perkembangan anak ini kan juga aspek sosial termasuk yang mempengaruhi kan ya Mbak ya. Nah, gimana kira-kira mengatasi hal yang seperti ini supaya kondisi di rumah aja ini nggak mempengaruhi tumbuh kembang si anak, karena mungkin dibatasi juga sosialisasi mereka dengan teman-temannya di luar kayak gitu. Ya. Oh, ya itu tadi ya. Ketika sebenarnya yang cerita tentang gimana nih anak saya udah mulai bosen gitu ya, banyak ya. Anak saya udah mulai bosen, terus gimana nih ngatur jadwalnya, kok si guru tuh kok kayaknya apa ya, banyak banget tugasnya yang bikin pusing ya. Malahan bukannya jadi kayak mendekatkan keluarga gitu, malahan jadi malahan merekatkan ya. Malahan jadi merenggangkan bukannya merekatkan gitu ya. Tapi sebetulnya ya pertama kalau saya pribadi justru dengan kondisi seperti ini kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya berarti kan kita bisa mengenal anak kita jauh lebih banyak gitu ya, karakternya gitu. Terus masalah kalau misalnya masalah sosial kita bisa ciptakan juga ya, maksudnya dengan kondisi kayak gini kan mungkin si anak mungkin kan ada
kayak pertemuan-pertemuan Zoom seperti ini ya. Jadi mungkin si anak sering-sering aja kali ya, sering-sering mungkin, diajak sosialisasinya, diajak ngobrolnya tapi harus berfaedah ya, harus bermanfaat misalnya ngobrolin apa gitu ya, itu sangat, bisa ya, sangat bisa. Jadi anak saya juga sekarang kayak tahsin, itu juga tahsin online, tahfiz online. Nah, mereka juga jadi ada refreshing untuk melihat teman-temannya di layar walaupun layar sebesar komputer ini ya. Cuma masalah gimana ya nanti ke depannya sosialnya apa akan berpengaruh atau tidak, ya itu justru tantangan buat kita sebagai orang tua, ciptakanlah, eee, ciptakan hal-hal yang menarik di rumah. Dan hal-hal menarik itu bukan cuma masalah kita bisa berkreasi bareng-bareng, bukan, tapi, ya kan mungkin berkreasi itu salah satu hal aja ya, salah satu hal yang kreatifnya itu misalnya berkreasi. Tapi kita juga misalnya bisa ajak anak, "Yuk kita, beberes bareng," gitu ya, "Yuk kita masak bareng." Ya mungkin dengan seperti itu, ya dia juga jadi lebih peka juga mungkin ya dengan anak-anak kita juga malahan jadi peka terhadap, oh yang ada di rumah, terus kita juga harus sering-sering cerita ke anak tentang rasa syukur ketika ya kita kita di masa pandemi tapi kita ya masih bisa alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa, ikut ikut seperti ini ya, ikut kelas online gitu ya. Ya mungkin hal-hal kecil bisa kita kasih tahu ke anak dengan bahasa anak ya. Jadi jangan sampai kita ngasih taunya kayak kita ngasih tahu ke orang dewasa, enggak, tapi kita ngasih tahu ya misalnya, "Dek, Kak, Nak," gitu ya, kita nggak bisa keluar gitu. Kayak anak saya yang ketiga itu, dia bilang dia saking pengen keluar komplek gitu ya, dia bilang gini, "Boleh nggak Adek pakai masker?" Jadi maksudnya pengen keluar rumah pakai masker ikut ikut bunda gitu. Terus ya udah sesekali saya suka ajak jalan-jalan naik mobil gitu di komplek aja di komplek. Tapi buat dia tuh udah seneng banget ya gitu. Jadi ya mungkin masalah sosial kita ya saya juga nggak bisa ya misalnya kita kita tidak bisa memaksakan anak untuk bisa berada dengan lingkungannya. Sekarang kan emang sedang tidak bisa gitu. Jadi hal-hal kita arahkan ke hal-hal yang lain aja, yang aktivitas terutama aktivitas karena anak-anak itu ketika udah dikasih aktivitas, ya udah mereka itu benar-benar akan seru dengan aktivitasnya. Walaupun ya itu kita harus siap rempong. Misalnya, ya misalnya anak udah bosan, ayo main air di luar. Kan rempong kan dengan nanti acak-acakan. Tapi ya Bismillah aja kita syukuri dengan hal-hal seperti itu karena mungkin nggak banyak orang yang bisa seperti kita ya masih diam duduk di sini. Mungkin di luaran sana masih harus berjuang gitu dengan hidupnya gitu. Tapi ya hal-hal yang empati justru harus kita tanamkan ke anak-anak. Rasa syukurnya juga harus kita tingkatkan, kita motivasi anak-anak, kita harus menceritakan kondisi-kondisi yang di luar ini sedang terjadi seperti apa. Dan itu akan menimbulkan empatinya anak gitu. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Mungkin tipsnya ya dari orang tuanya sendiri, kita harus gimana caranya tetap kreatif membuat permainan-permainan atau apapun itu yang ya betul. Balik lagi membuat anak tuh nggak bosan, dan mungkin sesekali bolehlah kita biarkan anak tuh untuk meeting online juga seperti kita nih kan memanfaatkan iya malah anak saya setiap hari ya tahsin online itu tiap hari. Tahsin dia online bertemu sama teman-temannya juga. Iya. Senin sampai Jumat kan ya lumayan ya, mungkin refreshing buat dia. Cuma ya itu kuncinya memang di bagaimana kita menjadi orang tua kreatif itu di situ. Siap. Oke, semoga menjawab Mbak Desi. Masih ada ya pertanyaan ya? Masih ada nih, mungkin karena udah mau menjelang buka juga nih, mungkin persiapan berbuka. Satu pertanyaan apa ya Mbak ya? Ya. Dari Mbak Vilka. Mbak mau tanya kalau bakat anak itu sudah bisa dilihat dari umur berapa dan cara melihat bahwa ini adalah bakat anak itu bagaimana sih Mbak? Apakah ada tipsnya? Sebetulnya kalau potensi anak bisa kita lihat itu memang ya ada juga yang sedini mungkin ya, maksudnya usia 7 tahun biasanya udah kita lihat potensi anak. Tapi kalau bakat yang saya ketahui yang
itu diceritakan sama teman-teman psikolog saya itu ya, itu biasanya di usia 13, 11, ya belasan tahun lah, itu baru terlihat bakatnya. Tapi kalau misalnya potensi itu bisa terlihat di usia-usia 7 tahun tuh udah terlihat potensi anak kita tuh sebenarnya kemana. Cuma di usia-usia prasekolah itu kan usia-usianya keemasan gitu ya. Ya udah kita stimulasi aja. Jadi masalahnya kadang-kadang setiap anak-anak kan beda-beda, setiap anak-anak itu unik dan ketika dia menonjolkan satu satu potensinya itu juga kadang-kadang mungkin itu bukan menjadi bakatnya dia sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa, kita harus terus menstimulasi aja apa yang sebetulnya itu yang udah ada di dalam dirinya kita stimulasi. Ketika memang keluar dan itu menjadi bakat dia, ya alhamdulillah kita kembangkan aja. Tapi kalau kayak misalnya anak saya yang pertama dia seneng waktu kemarin gitu dia senangnya masak gitu ya. Ya maksudnya bukan masak tapi ya pokoknya dia seneng kayak bikin kue kayak gitu-gitu, makanya waktu dimagangkan itu di tempat kue gitu kan. Tapi sekarang anak saya itu lagi seneng bertanam. Jadi nanam kangkung, pokoknya bercocok tanam, dia lagi senang bercocok tanam. Ya udah, saya biarkan aja karena di usia-usia sekarang itu belum bisa saya melihat bakatnya, belum ada. Biasanya yaitu usia 13 ya. Setahu saya insya Allah semoga nanti saya cross check lagi ya. Setahu saya usia 13 baru bisa memutuskan oh ya bakatnya di mana. Tapi potensi itu udah bisa kita lihat di usia-usia dini tuh udah bisa kita lihat dan kita stimulasi aja gitu. Ya karena kebetulan anak saya juga masih di bawah 13 tahun ya. Jadi makanya ya tugas saya sih sekarang menstimulasi semua anak-anak saya. Jadi misalnya dia belum tentu suka apa, tapi ya udah saya kasih aja, kasih gitu ya. Terutama yang usia-usia prasekolah saya masih kasih aja, distimulasi aja semuanya gitu. Nanti dan sekarang kayaknya banyak juga ya lembaga-lembaga yang yang bakatnya anak di mana gitu ya. Banyak ya lembaga-lembaga yang apa sih namanya si anak itu sebenarnya harusnya kemana gitu ya. Itu banyak juga seperti itu. Tapi kalau dari saya pribadi ya kita sebagai orang tuanya kita tahu banyak tentang anak-anak kita ya kita stimulasi aja. Tugas kita benar-benar menstimulasi, memfasilitasi dan kita benar-benar gimana caranya si anak kita bisa menyukai apa yang dia minati gitu. Tapi buat saya itu ya yang penting anak tuh suka dan anak tuh bahagia, tapi dia tidak melanggar agama, itu aja. Itu aja. Ya, semoga banyak ya, nggak apa-apa sih beberapa. Udah sih Mbak tadi terakhir insya Allah nanti gitu. Buat bunda-bunda atau ayah-ayah yang ingin mendiskusikan tentang homeschooling atau tentang pendidikan anak segala macam itu bisa langsung DM ke Familia Creativa. Nanti insya Allah dijawab ya Mbak. Ya insya Allah. Allah dijawab pertanyaan-pertanyaannya karena ngobrolin anak sekolah homeschooling itu kayaknya yang panjang dan waktu kita sangat sempit ini karena iya belum lagi nanti ada pertanyaan gimana buat legalitas lah apalah masih panjang gitu. Iya. Jadi bahasanya saya juga masih mau tanya cuma di lain waktu. Iya betul ya. Iya silakan mangga. Mungkin diskusi kita sore hari ini cukupkan sampai di sini karena bunda-bunda juga harus mempersiapkan buka puasa untuk keluarga di rumah. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat ya buat input kita selama lagi menghadapi pandemi juga karena ya kita semua mendadak mendidik gitu. Mendadak mendidik yang biasanya mungkin hanya sore ke malam ketemu anak. Ini kita harus full setiap hari bertemu anak dari pelajaran yang dari sekolah dibawa ke rumah gitu. Sekali lagi makasih banyak untuk Mbak Devi untuk sharing-sharingnya. Sama-sama. Yang benar itu pokoknya ya semoga ilmunya pahala semoga juga yang buat saya Mbak. Oh ya. Ya.
Semoga menjadi pahala juga karena sudah berbagi dengan kita semua gitu ya Mbak. Terima kasih banyak sekali lagi juga untuk teman-teman yang sudah bergabung dan mengikuti diskusi Zakatin Talks dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan tentunya dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Gitu. Saya sebagai admin mohon maaf kalau misalnya dari tadi kita mulai banyak sekali kendala dan banyak sekali kesalahan. Mohon maaf juga Mbak tadi CV-nya belum bisa ditampilkan karena terkendala teknis. Saya pribadi meminta maaf gitu. Dan sekali lagi terima kasih. Kita sudahi diskusi kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.